Halo, assalamualaikum. Balik lagi di resep Hernis. Kali ini saya akan membuat daging rendang daging sapi ya. Yang pasti ini bahannya sangat sederhana, tapi rasanya enak banget. Tanpa menggunakan bumbu instan, teman-teman bisa dapetin rendang yang rasanya enak dan caranya juga sangat sederhana dengan bahan yang sangat praktis juga ya. Nah, ini cocok banget nih untuk kamu yang pengen bikin rendang daging sapi. Ikuti videonya ya. Nah, untuk kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, aktifkan tombol lonceng ya. Terima kasih yang sudah subscribe. Oke, di sini untuk bahan-bahan yang digunakan. Nah, di sini ada bumbu yang dihaluskan. Di sini ada bawang putih 3 siung. Selanjutnya ada bawang merah 5 siung. Kemudian ada cabai, saya pakai 50 gram. Kemudian ada garam halus sebanyak 3/4 sendok teh atau sesuai dengan selera ya. Kemudian di sini ada jahe setengah ruas jari, kemudian kunyit setengah ruas jari, kemudian ada kemiri 3 butir dan merica sebanyak setengah sendok teh. Kemudian bumbu ini dihaluskan semuanya ya. Kalau sudah dihaluskan, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita sisihkan. Nah, untuk pelengkap di sini saya pakai setengah lembar daun kunyit ya. Ini yang diiris tipis-tipis yang warna hijau. Kemudian ada serai 1 batang, silahkan teman-teman iris-iris. Daun jeruk 1 lembar, silahkan diiris-iris. Selanjutnya ada lengkuas 1 ruas jari ya, digeprek. Kemudian ada yang warna hitam ini, ada namanya asam kandis ya. Teman-teman bisa dapetin di pasar ya, biasanya ada. Kemudian ada gula merah sebanyak 1 sendok teh ya. Selanjutnya di sini ada daging sapi, saya pakai 250 gram. Silahkan teman-teman cuci bersih, kemudian dipotong, boleh berbentuk kotak seperti ini atau potongnya yang model tipis-tipis seperti itu. Ini saya pakai 1/4 kg daging sapi. Kemudian ada santan, saya pakai santan encer ya sebanyak 350 ml atau 1,5 gelas. Kemudian ada santan kental, saya pakai 1 gelas penuh atau sebanyak 250 ml dari 1 butir kelapa. Nah, untuk proses memasak di sini saya panaskan secukupnya minyak ya. Kemudian kalau minyak tersebut sudah panas seperti ini ya. Ini sudah panas ya. Teman-teman bisa masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ada cabai merah, bawang putih, bawang merah, kunyit, kemudian kemiri, merica dan lain-lainnya. Ini ditumis sampai sedikit layu ya. Kemudian kalau sudah ditumis sedikit layu seperti ini wangi banget ya. Kemudian teman-teman tambahkan juga bahan pelengkap, ada daun kunyit yang sudah diiris tipis-tipis, kemudian serai ya juga ini sudah diiris tipis-tipis, kemudian ada daun jeruk dan ada juga asam kandis ini ya yang warna hitam ini ya, asam kandis. Kemudian ada gula merah. Silahkan teman-teman tumis semua bumbu yang sudah disiapkan ini sampai aromanya benar-benar wangi. Kemudian bumbunya juga sudah layu dan tanak gitu ya. Nah, ini teman-teman saya pakai daun-daunannya tadi saya potong-potong ya supaya aromanya tuh lebih kerasa wangi gitu ya, juga rasanya juga lebih enak gitu ya. Nah, ini teman-teman kalau bumbunya sudah matang seperti ini ya, teman-teman bisa masukkan daging yang sudah disiapkan tadi seperti ini ya. Teman-teman bisa masukkan daging. Kemudian kalau daging sudah dimasukkan, silahkan teman-teman aduk-aduk, ditumis sebentar ya sampai dagingnya ini berubah warna menjadi lebih pucat gitu ya. Selanjutnya kalau dagingnya sudah berubah warna, teman-teman bisa tambahkan santan encer sebanyak 1,5 gelas atau 350 ml. Ini santan encer ya teman-teman. Kemudian silahkan teman-teman masak sampai dagingnya menjadi empuk dan kuahnya menjadi susut. Silakan teman-teman tutup ya sambil sesekali diaduk seperti ini, dibuka dan diaduk ya. Jangan sampai kuahnya ini habis ya, nanti malah gosong. Misalnya teman-teman masak terus tekstur dagingnya tuh belum empuk, teman-teman bisa tambahkan air ya, dimasak pokoknya sampai benar-benar empuk. Kemudian kalau sudah empuk ya,
teman-teman bisa tutup kembali, dan kalau sudah kuahnya ini sudah menyusut seperti ini ya, dan ini teksturnya pun sudah empuk ya, teman-teman bisa masukkan santan kental. Nah jadi gitu ya, misal teman-teman masak tadi ya, kemudian dagingnya belum empuk, boleh ditambah air lagi ya, kemudian dimasak lagi, pokoknya sampai benar-benar empuk ya. Dan kalau sudah kuahnya sudah menyusut, dagingnya sudah empuk, teman-teman bisa masukkan santan kental sebanyak 1 gelas penuh atau sebanyak 250 ml. Santan kental saya pakai dari 1 butir kelapa ya, 1 butir kelapa tua ya. Silahkan teman-teman ambil santannya ya, kemudian tuangkan ke kuah ini ya, ke rendang ini, dan dimasak. Kemudian ditutup ya, ditutup sambil diaduk-aduk. Nah silahkan teman-teman masak sampai dagingnya ini benar-benar matang dan kuahnya ini menjadi lebih sedikit gitu. Nah ini saya tutup, saya buka, maunya sambil diaduk-aduk terus ya. Dan ini total memasaknya saya pakai 1,5 jam ya. Jadi untuk proses memasak rendang memang lama ya, supaya benar-benar rasanya juga dapat ya, dan teksturnya juga empuk juga. Teman-teman juga bisa masak sampai berjam-jam supaya nanti dagingnya lebih awet lagi. Kalau sudah matang sempurna ya, sudah matang gitu ya, teman-teman bisa matikan api dan teman-teman bisa angkat, kemudian sajikan. Nah ini teman-teman kalau sudah matang ya, ada bumbu-bumbunya seperti ini didapatkan dari perpaduan bumbu dan dari santan tadi. Kemudian silahkan teman-teman sajikan. Nah ini kalau sudah dipindahkan ke piring saji, hasilnya seperti ini. Kenapa rendang itu disebut masakan yang paling enak ya? Karena memang enak gitu ya. Memang proses memasaknya lama, bumbunya juga banyak gitu ya, menjadikan rendang itu menjadi makanan yang sangat-sangat enak dan menjadi makanan terenak gitu ya. Yuk kita cobain rendangnya ini, teman-teman silahkan coba di rumah nih, bahannya sederhana banget, nggak perlu pakai bumbu instan. Teman-teman bisa dapetin rendang yang rasanya enak. Bener kata orang, kalau rendang itu bikin lidah itu berdendang. Yuk kita cobain ya teman-teman. Ini saya pakai nasi ya. Kemudian jangan lupa baca doa dulu sebelum makan supaya makanannya lebih berkah lagi, lebih menyehatkan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh ini pas banget, nasinya masih hangat dan rendangnya juga masih hangat ya. Ini saya ambil nasinya secukupnya, kemudian saya cobain cobain dulu bumbunya ini ya, bumbu yang ini nih. Aduh aku suka banget nih. Yuk Bismillahirrahmanirrahim. Bumbunya ini emang gurih banget ya, walaupun tanpa penyedap rasa, tanpa bumbu instan, tetap dapat bumbu yang sangat gurih. Kemudian untuk dagingnya, nah untuk dagingnya ini sebenarnya masih panas nih, aduh masih panas banget. Dan ini aku tambahin juga dengan nasi ya, aduh rasanya enak banget bener nih. Rendang menjadi makanan yang enak banget karena bikin lidah berdendang. Terima kasih yang sudah menonton, mohon maaf jika ada salah kata. Selamat mencoba di rumah. Jangan lupa like jika kamu menyukai video ini, komen dan share di seluruh sosial media Anda. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.